Selamat datang di Dewa Talks, high quality, trusted, and free webinar in Indonesia with pesanan expert yang dipersembahkan oleh Dewa Web, partner kamu untuk sukses online. Oke teman-teman, balik lagi sama aku Jovanka yang akan menjadi host untuk webinar pada siang hari ini. Jadi untuk topik yang akan di-share oleh pembicara kita pada siang hari ini adalah topik website and development, web dev, dan untuk judulnya sendiri adalah Introducing ERP dan SaaS. Nah, buat teman-teman yang mungkin tertarik dengan perkembangan ERP yang ada dan bagaimana sih jika kita jika di suatu perusahaan itu menggunakan SaaS, apa dampaknya dan bagaimana? Nah, itu akan dijelaskan oleh dua pembicara kita pada siang hari ini, yaitu Pak Darwin, selaku CTO dan CEO dari radatem.co.id, sekaligus dosen Universitas Microskill, dan juga ditemani dengan Pak Charles Juliandi, dosen dari Universitas Microskill. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi, aku ingin mengundang Pak Charles dan Pak Darwin untuk bisa on cam dan sapa sahabat Delta yang hari ini sudah hadir. Oke, ini ERP. Nah, outline dari materi kali ini adalah ya tentunya adalah ERP sendiri. Video slide-nya tolong next. Oke, jadi tentunya adalah saya harus bahas terlebih dahulu mengenai e-business. Kenapa? Karena namanya ERP mungkin kalau langsung masuk, oh tentang ERP. Loh, tapi ini ERP diterapkannya di mana? Kemudian kita butuh apa saja? Nah, itulah mengapa saya harus bahas terlebih dahulu dari sisi e-bisnisnya. E-bisnis, lalu akan masuk kepada ERP, habis itu SCM, CRM, lalu masuklah kepada SaaS, Software as a Service. Oke, sekarang dari e-bisnis. E-bisnis itu apa-apa aja? Itu ada e-commerce, e-marketing, e-procurement, e-service, e-finance, dan e-management. Jadi ini mungkin di adik-adik sekalian atau teman-teman sekalian pasti udah pernah sering dengar ya, bahkan udah bosan ya mendengar kata e-commerce. Kemudian ada yang akan bilang marketplace, ada yang bilang online shop dan sebagainya. Nah, itu semuanya adalah e-business. Karena e-business itu terdiri dari dua kata, elektronik dan bisnis. Menjalankan bisnis dengan menggunakan media elektronik. Nah, lantas kalau hanya membahas mengenai itu kan katanya kayaknya saya pasti bingung ya. Makanya disegmenkan lagi untuk e-commerce, yaitu fokus kepada komersial. Kalau e-marketing fokusnya kepada pemasaran menggunakan secara elektronik maksudnya. Lalu procurement, pembelian secara elektronik, pelayanan secara elektronik, finance secara elektronik, dan manajemen secara elektronik. Nah, seperti itu. Kalau memang ada teman-teman Dewa Talks di sini yang lagi kuliah, ya, atau mungkin belum memulai masuk lah ya ke dunia profesional, ini istilahnya gak usah dihafal, tetapi yang penting dipahami. Waktu terjun di masyarakat, apalagi di perusahaan, melihat, oh ini sistemnya nih, fungsinya apa? Nanti saya yakin sekali, Anda udah pasti bisa paham mengenai itu. Oke, next. Jadi, di e-commerce, e-commerce ini merupakan proses transaksi online. Ya, pasti ya tentunya ada manfaatnya dong. Kalau tidak ada manfaat, kita online itu untuk apa? Nah, seperti itu. Nah, contohnya tak setiap harinya, kalau usah setiap hari, setiap bulan, tentunya kita kan ada kebutuhan hidup nih. Kebutuhan hidup kalau belinya secara offline, misalnya saya ke toko kelontong, saya membeli sabun dan sebagainya. Nah, itu berarti transaksi secara offline, secara biasa. Nah, tetapi di saat saya membutuhkan waktu yang relatif cepat nih, sorry, maksudnya saya nggak butuh mengejar waktu. Yang saya beli ini kebutuhannya ya bukan sekarang dibutuhkan, mungkin seminggu lagi atau mungkin stok saya itu masih banyak, tapi udah mau habis nih, makanya saya restock. Nah, kalau seperti itu, kita kan ketahui, oh banyak ada media-media online yang bisa kita transaksikan. Kalau misalnya saya transaksinya di marketplace, misalnya Shopee. Nah, itu namanya marketplace, bukan e-commerce. Kalau di e-commerce, dia hanya penjualnya hanya satu. Nah, contohnya adalah di Radatem. Ini kan di Radatem hanya menjual jam tangan. Pemiliknya satu. Nah, di sana itu disebut sebagai e-commerce.
Itu yang menjadi perbedaan. Tetapi kalau secara esensinya itu aslinya sama. Sepanjang ada transaksi di sana, sepanjang ada media online-nya, maka itu udah dikategorikan bagian dari e-bisnis. Lantas dengan variasi adalah marketplace, kemudian ada e-commerce, itu fungsinya, manfaatnya bagi konsumen itu sebenarnya apa sih? Nah, itu yaitu kemudahan berbelanja. Apalagi kalau misalnya pas lagi ada promo. Nah, tentu siapa siapa sih yang kalau memang punya kebutuhan daripada menghabiskan uang misalnya 100.000 dengan 80.000, ya pastinya kita pilih 80.000 dong. Nah, seperti itu. Jadi ada kemudahan berbelanja dan benefit yang bisa didapatkan sebagai pelanggan tentunya. Nah, dari sisi pebisnis itu gimana? Kalau misalnya mereka membuat e-commerce, ya karena mereka bisa mengulangi biaya toko fisik. Nah, seperti itu. Jadi menguntungkannya itu sadar tidak sadar, menguntungkannya dua pihak, yaitu si penjual dan juga si pembeli. Nah, dengan e-commerce juga pertumbuhannya itu bisa cenderung kuadratis. Tapi ini saya bilang cenderung ya, tergantung dari situasi karena tidak semua barang itu dan tidak setiap saat itu bisa dibutuhkan. Karena kebutuhan itu kan ada primer, sekunder, dan tersier. Nah, itu kembali lagi ke kebutuhan seperti itu. Oke, nextnya setelah e-commerce adalah e-marketing, pemasaran secara elektronik. Jadi pemasaran kita lihat baliho di jalan itu pemasaran tradisional. Kita lihat banner itu juga tradisional. Kalau kita lihat secara online, nah itu berarti udah pemasaran online. Medianya apa? Ya ini udah jelas lah. Setiap kali kita pasti membuka media sosial. Saya yakin sekali. Setiap kali pasti ada minimal satu atau dua kali. Ketika si pebisnis dia melakukan pemasaran melalui media online, konten media sosial maksud saya. Nah di sana nanti dia udah mulai masuk ke e-marketing. Belum lagi kalau misalnya dia mau menjaring traffic secara organik, berarti dia harus pakai SEO. Kalau misalnya dia mau menjaring pelanggan dengan berbayar punya, maka pakailah SEM, Search Engine untuk marketing punya, seperti Google Ads ataupun Facebook Ads ataupun kalau di TikTok ataupun di Shopee, bukan Shopee, di Instagram kan ada iklannya juga yang berbayar. Nah, tentunya terus kelebihan dari e-marketing ini apa? Ya, pastinya lebih unggul dibandingkan pemasaran secara tradisional. Nah, next setelah e-marketing itu apa? Yaitu e-procurement, pembelian secara elektronik, pengadaan online bagi perusahaan. Ini sangat menghemat biaya dan cukup efisien. Daripada bayangkan sendiri di era sekarang ini ada satu perusahaan, kemudian orang pembelian dia harus membeli barang, dia harus mengecek harga, datang ke toko-toko, kemudian cek harganya, oke, toko pertama harganya sekian, toko kedua harganya sekian, ketiga harganya sekian. Ternyata toko pertama lebih murah. Saya harus balik lagi. Itu kan nggak efisien. Nah, oleh karenanya digunakan e-procurement. Nah, tetapi e-procurement ini nantinya pada saat saya bahas ERP itu akan mulai digabungkan. Nah, gabungan itulah yang belum bisa tidak betapa indahnya sebuah ERP. Di procurement ini pembelian juga integrasi dengan rantai pasokan yang disebut sebagai SCM, Supply Chain Management. Ini juga nanti di diagram akan terlihat. Next setelah e-procurement adalah sebelum nextnya, ini ada lelang dan tender. Lelang dan tender pun di masyarakat itu juga sudah ada online-nya. Nah, kalau lelang berarti gimana? Penjualnya itu hanya satu. Nah, calon pembelinya yang banyak. Jadi si pelelang itu dia buka dulu satu harga. Nah, itulah baru mulai permainan lelang dimulai. Kalau tender, dia sebaliknya. Tender itu penjualnya bisa lebih dari satu. Tapi calon pembeli hanya satu. Nah, cara kerjanya berarti si pembeli sounding dulu. Oke, saya maunya adalah membeli ini. Nanti baru lihatlah dari sedemikian banyak penjual yang mampu membuka harga yang lebih bagus, nah dialah yang menang. Itulah makanya disebut penjual lebih dari satu. Jadi sistem lelang dan tender ini itu udah banyak sebenarnya diterapkan di masyarakat. Bahkan dalam dunia penelitian pun atau di dunia akademisi, biasanya mereka yang membuat skripsi pun sering juga loh membuat
untuk lelang online, tender online. Nah, tetapi di sana jangan hanya fokus kepada sistemnya, kita harus bisa mampu memberikan benefitnya. Kehadiran sebuah ERP ya, ERP ini itu bukan hanya sistemnya semata, tapi harus punya added value, harus ada nilai tambah yang diberikan. Ya, nah setelah lelang dan tender, saya akan masuk kepada e-service. E-service contoh yang sekarang, bukan sekarang, 2 atau 3 tahun lalu waktu masa pandemi, kan sering ya, banyak orang yang sakit, kemudian pas mau ke rumah sakit pun ada muncul perasaan pano nih, aduh takut atau gimana. Ini sekarang ini udah mulai tren yang namanya telemedicine. Itu berobat, berkomunikasi dengan dokter, pengecekan oleh dokter, itu tidak harus bertatap muka, tetapi via WhatsApp saja udah bisa. Itulah namanya telemedicine. Nah, menarik loh. Ini menggunakan platform yang tidak harus di-develop sendiri. Karena era sekarang ini kan banyak, apalagi AI udah bertumbuh sedemikian rupa. Sistem-sistem yang udah bertumbuh, yang udah proven, yang digunakan di masyarakat umum, itu bisa kita gunakan sebagai media untuk menjalankan layanan. Jadi telemedicine ini nggak harus ada buat platformnya sendiri, pakai WhatsApp saja, pakai Telegram aja udah bisa. Sepanjang dia support video. Next setelah e-service adalah e-finance, yaitu kita ketahui fintech, PayPal. Nah, ini adalah layanan keuangan online. Jadi banyak banyak produk lah ya yang harusnya kita udah ketahui. Ya, saya mau ke toko nih, atau saya mau ke store. Aduh, saya lupa bawa uang. Itu gimana? Nggak mungkin dong. Di era sekarang ini saya harus pulang lagi ambil uang. Ya, tinggal modal handphone aja. Saya udah bisa berbelanja. Ya itulah namanya electronic finance. Berbelanja dengan cara gimana ya Pak? Ya bukan berarti nggak ada top up satu ya. Tentunya harus dipersiapkan terlebih dahulu. Nah dari sana barulah kita tinggal bertransaksi. Transaksi itu udah semua dalam satu genggaman tangan, yaitu smartphone. Setelah e-finance, yaitu e-management, e-management. Manajemen sumber daya, manajemen proses bisnis, manajemen proyek, itu semuanya juga bisa dilakukan secara online. Nah, ini udah ERP itu ya bagian dari e-management. Juga ada Trello. Nah, kalau di sini saya selama menjadi praktisi, Trello ini adalah senjata saya. Penting sekali Trello digunakan untuk memudahkan dalam hal koordinasi, dalam hal menganalisa, dalam hal memonitoring. Lalu yang terakhir, kalau bagi programmer udah jadi makanan sehari-hari, yaitu adanya Git. Git itu adalah subversion system. Jadi dalam pemrograman, codingan kita itu harus disimpan di dalam Git supaya memudahkan berkolaborasi. Oke, next setelah e-management, sekarang kita akan masuk kepada ERP. Nah, ERP itu apa? Yaitu sebelum bahas ERP di masyarakat ada yang bilang ERP itu adalah sistem. ERP itu maaf, ini ada noise ya. Ini sekarang gimana? Masih, Pak Tes, Darwin? masih ada noise? Ya, masih. Oke, bentar ya. Tes, tes, tes on. Tes, ini sekarang gimana? Masih sedikit-sedikit, Pak. Oke, bentar ya. Oke. Oke, mungkin sambil menunggu Pak Darwin. Tes, tes. Nah, ini gimana? Ya. Ini udah bisa ya? Oh, masih agak noise, Pak, di akhir-akhirnya. Tes on. Tes, tes. Ini gimana? Halo? Udah better sih, Pak Darwin. Oke. Nah, kalau membahas mengenai ERP, pasti sering ya di masyarakat kita dengar kata sistem, sistem informasi, kemudian program, pos, sistem pembelian, sistem penjualan, sistem stok, sistem pembukuan. Mau sistem apapun itu, mau namanya apa, sepanjang
sepanjang itu digunakan untuk kepentingan bisnis, membantu bisnis, dan membuat usernya itu menggunakan sistem secara baik, maksudnya memudahkan sistem dan memudahkan pengentrian data, memudahkan dalam pembuatan laporan. Nah, itu udah disebut sebagai ERP, tinggal tergantung seberapa besar skopnya. Kalau esensi dasarnya dari ERP itu skopnya itu sangat besar. Jadi sangatlah besar. Itu sekali lagi ditekankan. Kenapa? Karena dia akan langsung mengintegrasikan beberapa bagian sekaligus. Seperti gimana? Nah, next ini akan dilihat satu gambar. Nah, di gambar ini, ERP itu adalah penghubung atau chipnya, seperti di komputer. Otaknya itu apa ya? Di prosesornya. Jadi ERP ini adalah penghubung dari supply chains, yaitu supplier. Karena dalam bisnis, pernah nggak kita melihat ada satu bisnis tidak ada suppliernya? Pernah tidak kita melihat satu bisnis yang tidak ada pelanggannya? Itu nggak mungkin. Pasti ada supplier, pasti ada pelanggannya. Nah, itulah mengapa ada supply chain management, kemudian ada customer relationship management. Terus dalam operasionalnya, terkadang kalau dalam sistem project, kan ada project management. Kalau dalam dunia industri, berarti ada manufacture. Dalam dunia internet, sekarang ada namanya IoT, Internet of Things, seperti IP cam, kemudian smart TV, itu semuanya udah bagian dari Internet of Things. Terus ada sales and marketing, kemudian ada human resource, kemudian ada business intelligence, financial management, big data analytics, dan asset management. Jadi ini semuanya sudah terhubung satu sama lain tanpa butuh. Nah, kalau di bagian sini udah diinput, berarti nanti di sisi lain harus diinput lagi dong. Oh tidak, itu cukup sekali jalan aja. Seperti itu. Sebelum saya lanjut, noise saya gimana? Sound saya? Udah better sih, Pak Danwin. Better ya? Ya. Oke. Nah, nah sekarang akan lanjut ke gambar berikutnya. Tadi itu adalah melihat secara keseluruhan. Nah, sekarang kalau ketika saya mulai menciutkan ke dalam sistem itu sendiri di dalam ERP-nya, berarti dia ada customer web portal. Ada customer untuk kepentingan customer untuk melihat sendiri transaksinya. Kemudian ada purchasing, pembelian, ada manufacturing itu sendiri. Di bidang finance, orang finance bisa memantau sendiri keuangannya. Ada dashboard tentunya. Nah, dashboard inilah sebagai pintu utama, the first window, untuk melihat bagaimana kondisi bisnis yang berjalan sekarang ini. Ada time and project, ada distribusi logistiknya, dan tentunya yang tidak boleh terlupakan dan yang paling penting itu adalah CLM and sales. Bayangkan kalau misalnya satu bisnis tanpa ada penjualan kan lucu ya jadinya ya. Nah, inilah yang menjadi tolak ukur utama CRM dan SCM. Jadi ERP ini Enterprise Resource Planning. Dia melakukan perencanaan segala sumber-sumber daya yang ada di dalam sebuah enterprise. Enterprise itu ya perusahaan. Enterprise itu ya corporate. Enterprise itu ya sebuah bisnis. Seperti itu. Oke, nah setelah ERP, next-nya adalah kita akan lihat ini. Salah satu yang cukup terkenal di Indonesia namanya Odoo. Jadi Odoo ini adalah ERP, ada yang open source, ada yang enterprise ya. Nah, di sini ya ERP Odoo ini juga kalian bisa lihat di Dewa Cloud. Jadi kalian boleh lihat di website Dewa Cloud, app infra Dewa Cloud. Nah, di sana juga udah sangat memudahkan kita. Gimana kalau misalnya saya mau main Odoo nih, tapi aduh investasinya gimana? Simple dia di Dewa Cloud udah ada fitur ini. Maksudnya marketplace-nya. Jadi tinggal dijalankan aja seperti itu. Oke, nah ini Odoo, dia juga ada CRM-nya. Dia juga ada point of sales. Point of sale adalah sistem yang dijalankan di store. Contohnya pada saat kalian mengunjungi Indomaret atau Alfamart. Kan ada lihat ya, ada satu sistem yang mereka input pada saat bertransaksi. Itulah program POS.
warehouse, atau dari bagian gudang, accounting, bagian project management, dan bagian email pun bagaimana cara memudahkan event, semuanya itu udah digabung jadi one platform. Itulah ERP. Oke, nextnya setelah Odoo ini adalah di sini di ERP-nya. Nah, di ERP ini kan ada supply customer dan suppliernya ya. Jadi fitur-fitur yang ada itu kan ada CRM itu sendiri yang berkaitan dengan customer, SCM yang berkaitan dengan supplier, dan ada PRM untuk planning dan MES untuk manufacturing-nya. Nah, kalau ketika proses implementasi ini kan lebih ke arsitekturnya ya, arsitektur ERP centric. Nah, setelah selesai implementasi, ini akan masuk ke CRM driven arsitektur, yaitu pendekatan CRM-nya. Ini bagian kanan ini adalah ketika ERP itu udah berjalan. ERP udah berjalan, nah barulah kan ada pelanggan nih. Pelanggan itulah yang akan menjadi core value. Itulah yang akan menjadi apanya? Database. Jadi kalau di bidang marketing kan mereka sering menyebut istilah database. Sebenarnya database di bidang marketing dengan database di bidang IT itu beda. Database di bidang IT dia menyimpan segala jenis informasinya. Nah, kalau database di bidang marketing, nah itu beda, yaitu informasi mengenai pelanggan. Itulah CRM. Tahu nggak bahwasanya sekarang ini data is a new currency. Artinya apa? Data itu sangat penting karena data itu yang diolah menjadi informasi. Informasi itulah sebagai dasar kita untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, itu maksudnya. Jadi dalam CRM ini si pelanggan akan mendapatkan benefit itu berkat adanya ERP. Ketika Anda ulang tahun, mendapatkan email atau WhatsApp selama ulang tahun, itu yang dikirim siapa? Nah, itu yang kirim bukan manusia, itu salah sistem. Bagaimana sistem tahu tanggal lahir Anda? Karena Anda sudah pernah menginputnya pertama kali. Apalagi kalau sudah diintegrasikan dengan Google, produk-produknya Google, sepanjang kita udah mulai pernah memiliki Gmail, nah otomatis udah semuanya itu udah terintegrasikan satu sama lain. Oke, nextnya adalah ini akan ada masuk kepada SCM, CRM, dan SaaS, Software as a Service. Kebetulan dari Pak Charles, dia pernah memainkan langsung di bidang CRM ya. Kalau SCM, pada saat Anda memahami CRM, secara nggak langsung Anda juga akan paham juga tentang SCM. Oke, waktu dan tempat saya persilakan ke Pak Charles. Thank you. Ini apakah suara saya jelas teman-teman sekalian? Ya, halo Pak. Ya, Ya, aman-aman. oke. Oke, jadi oh, saya akan melanjutkan pembahasan dari Pak Darwin terkait SCM, CRM, nanti mungkin akan ditutup dengan software as a service. Nah, SCM itu sendiri kepanjangannya adalah supply chain management. Oke. Jadi kita manajemen rantai pasokan. Jadi kalau rantai pasokan ini berarti kita merujuk kepada bukan hanya untuk mengatur stok, tapi di sini kalau SCM kita bilang itu lebih luas lagi. Oke, jadi um, di sini secara singkatnya SCM itu berarti kita akan mengatur bagaimana supaya tahu dalam bahasa singkatnya adalah kapan barang ini harus dipesan. Kita sudah tahu berapa hari barang ini akan sampai. Oke, kemudian kita juga sudah punya gambaran seberapa banyak barang ini nanti akan diminta. Oke, jadi di dalam SCM ini sudah tergambarkan semua bahwasannya ada berapa banyak permintaan dari customer, kemudian kita saat ini punya barangnya berapa banyak, kurangnya berapa banyak, oke, kemudian juga kita juga sudah punya gambaran bahwasanya yang tadi kurang itu kita harus pesannya seberapa banyak.
kapan harus dipesan, berapa lama untuk sampai, itu semuanya tergambarkan dalam SCM ini. Makanya kenapa dibilang sebagai manajemen rantai pasokan, untuk memastikan bahwasannya apa yang diminta oleh customer itu selalu ready setiap saat. Ya. Ataupun kalau memang tidak bisa ready setiap saat, kita meminimalkan waktu tunggu dari si customer. Oke, itu adalah yang namanya SCM. Oke, salah satu SCM yang cukup baik, yang sering kita kenal, oke, salah satu bentuk SCM yang cukup baik, yang sering kita kenal itu biasanya itu ada dari perusahaan mobil Toyota. Oke. Sepemahaman saya, Toyota itu selalu memproduksi dengan prinsip just in time. Oke, jadi ketika ada permintaan, mereka akan mengumpulkan waktu inden, maka mereka akan produksi sekaligus. Oke, itu untuk menurunkan biaya. Oke, karena sekali produksi banyak, oke, kemudian waktu produksinya cukup cepat karena langsung sudah jelas kapan materialnya sampai, kapan akan disalurkan. Pelanggan juga cukup puas karena waktu tunggunya itu jelas. Itu adalah bagian dari SCM untuk memastikan semuanya ini terintegrasi dengan baik. Oke, berarti supply chain management ini berarti ada kaitannya nanti dengan yang kita sebut dengan customer relationship management. Oke, tapi nanti akan kita bahas lebih lanjut tentang customer relationship management. Nah, di satu sisi, SCM ini berarti untuk memastikan bahwasannya proses untuk mendorong barang dan menarik barang dari supplier itu jadi lebih terkendali. Oke, di sini, oke, ketika kita sedang akan mendorong barang kepada customer, berarti produksi kita itu sedang dalam keadaan baik, stok kita itu baik. Kita memproduksi itu untuk menjadi stok. Berarti dalam kondisi ini, SCM itu akan berfungsi untuk apa? Untuk mengatur supaya material itu tidak terus masuk. Bahan-bahan mentah itu tidak terus masuk, karena kita saat ini sedang fokus untuk mendorong barang ini ke customer. Di satu sisi, SCM seperti tadi juga bisa memastikan kita menarik supply karena adanya orderan. Ini seperti yang dilakukan oleh Toyota dengan just in time. Oke, jadi ketika ada orderan masuk, kita akan menarik si supplier. Nah, secara tidak langsung juga bahwasannya berarti kita tahu ini SCM itu adalah seperti customer relationship management-nya dari sisi si supplier. Supplier jadi tahu kapan harus mempersiapkan pesanan kita, mempersiapkan barang mentah sesuai pesanan kita, kapan harus dikirimkan, seberapa banyak yang harus dikirimkan, semuanya jadi lebih jelas. Jadi merangkum itu, SCM akan membantu dari sisi persiapan barang, memastikan bahwasannya kapan saja si customer ini mau, itu akan selalu ready. Oke, jadi kalau barang jadinya kurang, berarti kita harus punya barang mentah untuk dibuat menjadi barang jadi. Oke. Kalau misalnya barang mentahnya kurang, berarti kita harus segera memesannya. Itu adalah fungsi dari supply chain management. Oke, jadi selain tadi, untuk mengatur itu, ya memang SCM juga dipakai untuk mengatur stok dan lain-lain juga. Oke. Intinya, adanya SCM ini akan membuat bahwasanya perusahaan kita itu tidak akan menumpuk barang, juga tidak akan kekurangan barang. Oke, jadi ini adalah salah satu pemanfaatan SCM. Dan ini juga bisa dibilang mirip sebagai ya CRM-nya atau Customer Relationship Management-nya dari si supplier. Ya, supaya supplier itu bisa lebih memahami tangan. Nah, berikutnya yang akan saya bahas itu adalah terkait CRM. Tadi mungkin sudah diketahui
salah satu pemanfaatan CRM yang disampaikan Pak Daniel adalah ketika teman-teman sekalian ulta, itu seringkali kita misalnya mendapat ucapan selamat tahun, mendapat kode promo tertentu, ya. Kemudian misalnya kita mendapatkan diskon-diskon khusus, itu semuanya kita sebut sebagai salah satu contoh dari CRM, Customer Relationship Management. Tujuannya itu apa? Tujuannya untuk membuat kita dari sisi customer itu merasa lebih nyaman. Jadi, itu kita tidak bisa berbohong. Nah, contohnya ya, teman-teman pasti akan merasa lebih senang ada yang mengucapkan selamat ulang tahun meskipun kita tahu itu di-generate daripada sama sekali tidak. Jadi, meskipun kita tahu itu adalah generate dari sistem, paling enggak kita tahu bahwasanya ada satu produk atau satu bisnis yang masih peduli dengan pelanggannya dibandingkan yang sama sekali tidak. Nah, itu adalah contoh penerapan dari CRM. Contoh lain penerapan dari CRM ini apa? Oke, contoh lain penerapan dari CRM ini apa? Teman-teman pasti sudah sering ya. Oke, teman-teman pasti sudah sering misalnya mencari barang di marketplace. Oke, kita mungkin bilang saja si hijau atau si orange. Oke, kita sudah sering mencari barang di sana, tapi biasanya kita tidak akan langsung membelinya. Kita hanya lihat-lihat atau mungkin kita tambahkan ke wishlist kita. Nah, setelah kita cari barang tersebut tapi tidak kita transaksi, disinilah data-data kita itu akan mulai masuk. Oke. Si marketplace akan mulai tahu bahwasanya apa yang kita cari, maka dia ibaratnya dalam tanda kutip akan mulai menghantui kita dengan barang-barang tersebut. Jadi contohnya itu adalah, ya, contohnya adalah misalnya kita buka media sosial, kita sebut entah Instagram, entah Facebook, entah YouTube. Biasanya kan ada muncul iklan ya. Oke. Nah, kita melihat iklan dari barang-barang kita, barang-barang yang tadi kita lihat. Oke. Ibaratnya kita seperti terus dihantui oleh barang-barang tersebut. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya kita selalu ingat, tadi kita ada cari barang ini loh. Oke. Si marketplace itu seperti terus mengingatkan kita. Tadi kamu ada cari barang ini, jangan lupa untuk selalu melakukan transaksi. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari CRM yang biasanya kita sebut itu sebagai 5 ketik. Oke, bagaimana untuk marketing untuk selalu mengingatkan kembali. Oke, jadi eh, itu adalah beberapa contoh dari pemanfaatan CRM. Oke, masih banyak lagi penerapan CRM lainnya. Contohnya itu adalah kita pesan barang dari online shop. Di pesan barang dari online shop, biasanya kan ada pengiriman. Oke, ada pengiriman. Oke, kemudian setelah kita katakan 1 atau 2 hari barangnya sampai di tangan customer. Nah, saat barangnya sampai di tangan customer ini, kita bisa contohnya mengirim pesan, oke, mengenerate misalnya dari kurir pengiriman sudah menyatakan barangnya ini sampai. Jadi begitu sistem kita mendeteksi bahwasanya barang sudah sampai, itu bisa mengenerate pesan otomatis misalnya. eh, Barangnya sudah sampai, coba berisi pesan ini misalnya ya. Barangnya sudah sampai, coba diperiksa dan bagaimana kualitas barangnya, sampaikan kepada kami. Nah, itu seolah-olah kita peduli dengan customer kita, meskipun itu adalah pesan generik. Jadi, adanya customer relationship management ini akan sangat membantu. Jadi seolah-olah kita selalu hubungannya tidak pernah putus dari perusahaan tersebut. Oke, hubungan kita dengan si perusahaan tidak pernah putus, selalu terjalin dengan baik.
Itulah tujuan adanya dari si CRM ini. Oke, jadi CRM itu tadi beberapa contoh sudah kita bahas. Oke, nah CRM juga selain contoh-contoh tadi bisa hadir dengan berbagai bentuk. Oke, bisa hadir dengan berbagai bentuk. Contohnya, contohnya ya terbagi menjadi dua bentuk seperti yang terlihat di layar teman-teman. Yaitu ada bentuk CRM berupa aplikasi yang langsung terlihat oleh customer. Oke, intinya adalah kalau untuk customer facing application, ini adalah aplikasi CRM yang lebih kepada dua arah. Oke, lebih kepada dua arah. Ya, jadi contohnya seperti sales, marketing, management ini kita bisa berjalan kepada dua arah. Kemudian ada yang namanya customer touching application. Ini mungkin adalah contoh lebih kepada satu arah, CRM yang lebih kepada satu arah. Oke, biasanya kalau yang touching application ini maksudnya adalah si customer jarang bisa mendapatkan yang namanya itu feedback secara langsung. Biasanya juga misalnya seperti frequently asked question, seperti chatbot, itu semuanya adalah auto respon atau one way. Oke, atau loyalty program, itu adalah salah satu contohnya. Lebih kepada satu arah saja. Oke, ini adalah CRM. Nah, merujuk kepada CRM itu ada di mana kalau di dalam bisnis kita. Oke, saat ini saya yakin terutamanya untuk bisnis-bisnis digital itu rata-rata juga sudah menggunakan yang namanya itu bisnis model. Ada berbagai jenis bisnis model. Ya, umumnya kita paling tidak mengenal ada tiga jenis bisnis model yang paling sering kita tahu. Oke, jenis pertamanya itu adalah contoh ya, ini adalah contoh saya bahas sedikit di luar topik. Bisnis model itu paling tidak itu ada tiga jenis. Oke. Yang pertama itu adalah sering dibilang sebagai bisnis model pisau cukur. Maksudnya itu seperti apa? Maksudnya itu adalah eh, ketika kita membeli pisau cukur, biasanya ketika kita membeli alatnya itu murah. Saat kita membeli pisaunya untuk isi ulang itu baru mahal. Berarti model bisnis ini adalah dia menjual produk utamanya murah, menjual produk pendampingnya itu mahal. Atau ada juga yang menjual produk utamanya itu mahal, menjual produk pendampingnya itu murah. Oke. Itu adalah contoh model bisnis. Atau ada juga model bisnis dengan cara subscription. Kita harus berlangganan. Oke. Nah, itu adalah namanya model bisnis. Dan untuk menggambarkan model bisnis itu, kita perlu yang namanya itu bisnis model canvas. Nah, bisnis model canvas ini akan terbagi menjadi 9 kuadran. Oke, 9 kuadran dengan yang paling pertamanya itu adalah kalau ini saya coba sampaikan yang sesuai urutannya itu adalah yang paling pertamanya itu kita harus mendefinisikan siapa customer kita. Oke, kemudian setelah kita definisikan adalah nilai apa yang akan kita sampaikan. Jadi customer berikutnya itu adalah value proposition. Oke, kemudian setelah value proposition ini adalah bagaimana kita akan menjalin hubungan dengan si customer. Jadi customer relationship. Berikutnya itu adalah karena kita mau melakukan customer relationship, kita harus memakai channel apa saja supaya bisa mendukung itu. Itulah channel. Dan setelah itu kita juga harus merumuskan bagaimana sumber keuntungan bagi bisnis kita. Inilah revenue. Setelah itu ada yang namanya itu key partner. Ini adalah partner-partner utama yang akan membantu kita dalam
menjalankan sisi sebelah kanan tadi. Biasanya itu ada supplier. Misalnya kalau tadi ada rekan fintech, ini akan masuk sebagai key partner. Oke. Kemudian ada key activity, kegiatan apa saja yang akan mendukung supaya menyukseskan sisi sebelah kanan tadi. Ada key resource, sumber daya apa saja yang dibutuhkan. Kemudian di paling bawah kita harus mencatat cost apa saja yang dibutuhkan untuk melaksanakan seluruh bagian sebelah kanan tadi. Oke. Jadi ini adalah bisnis model Canvas. Nah, CRM itu ada di mana? CRM itu ada di bagian customer relationship. Oke. Jadi CRM ini utamanya itu terdapat di customer relationship. Bagaimana kita menjalin hubungan, cara-caranya seperti apa, itulah adalah CRM. Oke, jadi kalau misalnya kita sedang ingin membuat bisnis model Canvas untuk bisnis kita masing-masing, maka kita harus menggunakan atau merumuskan customer relationship itu sebagai CRM-nya. Melaksanakan CRM itu adalah uh, bagian dari bisnis model juga, dan media untuk menjalankan CRM-nya itu adalah yang dinamakan dengan channel. Oke, jadi itu kurang lebih bagaimana kita mengaitkan customer relationship management dengan bisnis model, dan ini adalah salah satu contoh tools yang bisa kita pakai untuk melakukan customer relationship management itu. Pertama, itu adalah Mailchimp. Oke, Mailchimp ini bisa kita bilang sebagai mail server yang bisa membantu kita mengirim email secara massal untuk membantu. Kalau kita bilang seperti kita pakai Gmail, itu kan mahal. Kemudian kalau Gmail pribadi, itu kita juga tidak bisa mengirim email secara massal. Mailchimp ini akan membantu kita. Jadi misalnya kita ada campaign marketing, atau marketing-marketing tertentu yang ingin kita kirimkan kepada seluruh customer dengan kategori-kategori tertentu, kita bisa menggunakan Mailchimp ini. Kemudian tools berikutnya itu adalah uh, kita akan pakai misalnya aplikasi media sosial seperti WhatsApp. Okay. Sekarang juga sudah ada WhatsApp bisnis. Ini bisa membantu kita untuk menghandle, membantu kita paling tidak menghandle secepatnya customer-customer kita. WhatsApp bisnis kan mendukung untuk membalas pesan dengan format tertentu. Sama seperti chatbot. Paling tidak, ini akan membantu kita menghandle customer untuk sementara waktu. Jadi si customer itu tidak merasa seperti tidak dipedulikan. Ya, jadi paling tidak kurang lebih ini akan membantu. Ya, jadi kurang lebih tentang DM, tentang CRM. Dan berikutnya itu adalah terkait software as a service. Ya, terkait dengan uh, ini yang mungkin akan dibahas itu adalah kita fokus kepada bandingkan sisi kiri dengan sisi kanan. Kita bandingkan sisi kiri dengan sisi kanan. Ketika kita uh, tidak menggunakan software sebagai service, maka kita harus melakukan segalanya itu sendiri. Contohnya, ketika kita tidak memanfaatkan software, jadi contohnya seperti kirim email, itu benar-benar harus kita manage. Benar-benar harus kita manage, kita harus ketikkan mau kirim kepada siapa, kita tidak punya database customer-nya, kita tidak tahu alamat emailnya seperti apa, benar-benar ini harus kita kirim. Oke. Kemudian ketika kita menggunakan software as a service, apa yang harus kita manage tadi ini berpindah kepada si pemilik software, berpindah sebagai sesuatu yang harus diatur oleh vendor. Ya, jadi contohnya adalah ketika kita misalnya tadi mau mengirim email, kita bisa memakai yang namanya itu Mailchimp. Oke, jadi saat
ketika kita tidak punya database customer, kita bisa memakai aplikasi lain untuk menyimpan database customer. Ya, jadi segalanya jadi terbantu oleh adanya si software ini. Ya, jadi kurang lebih mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait SDM, CRM, dan bagaimana software as a service. Ya, jadi mungkin sebagai tambahan mungkin eh, Darwin ada yang mau disampaikan sebagai tambahan terkait dengan software as a service ini. Oke. Nah, ini kalau saya mau menambahkan ya, di bagian software as a service, itu prinsipnya adalah di dalam bisnis itu nggak butuh lagi stres mengenai saya harus orang yang pakar di bidang aplikasi. Saya harus rekrut orang yang pakar di bidang data, di bidang server, di bidang network. Itu saya nggak usah bingung lagi. Sepenuhnya diserahkan kepada pihak vendor. Jadi vendor lah yang mengatur. Nah, lantas saya tuh concernnya apa? Hanya fokus kepada bisnis. Jadi teknologi itu benar-benar sebagai full power, full tools untuk membantu saya untuk merealisasikan, menjalankan bisnis secara optimal. Karena biasanya kan kita ketahui banyak nih ya yang mereka di perusahaan-perusahaan harus rekrut lagi, kemudian harus memanage orang IT. Apalagi kalau saya itu misalnya adalah orang menjalankan bisnis tapi gaptek. Nah, itu kan jadi masalah juga. Jadi sebenarnya software as a service SaaS itu ya seperti itu aja. Nah, lantas kalau ERP dan SaaS itu kalau mau digabungin, ini ada next satu gambar lagi. Oh ya, nah ini di sini. Jadi perihal ERP, SaaS, itu semuanya itu saya harus melihat lagi. Goalnya itu gimana? Saya maunya goalnya seperti ini. Lantas harus disesuaikan juga. Nah, cost yang bisa di-manage itu seberapa besar? Kalau memang cost-nya sanggup ya, banyak revenue, spell yang cukup, maka ya udah sepenuhnya SaaS. Tapi kalau misalnya nggak cukup, mungkin kalau dibalik lagi ke gambar sebelumnya, di gambar sebelumnya sebelum SaaS ya, ada yang namanya platform as a service. Ya, di sana juga berarti saya harus menggunakan arsitekturnya platform as a service. Nah, contohnya apa? Dewa Cloud itu salah satu platform as a service. Oke, itu aja statement penutup dari saya untuk webinar ini. Thank you dan saya kembalikan ke Bu Jovanka. Aku mau minta closing statement dari Pak Darwin dan Pak Charles untuk sahabat Delotox yang hari ini sudah bergabung. Silakan. Mungkin closing statement dari saya adalah ERP itu adalah sistem informasi yang tujuannya adalah memudahkan kita semua, memudahkan kita dalam menjalankan bisnis, mendapatkan laporan, dan dengan adanya SaaS itu bisnis ya fokusnya kepada bisnis, tidak harus pusing lagi untuk menghandle technical. Oke, itu closing statement dari saya. Mungkin dari Pak Charles ada tambahan. Thank you. Oke, tambahan dari saya adalah kita sudah hidup di zaman di mana kita sudah terbiasa dengan teknologi. Kita hidup di zaman yang seperti kita bilang sebagai disrupsi digital, kita sudah dapat bantuan dari berbagai teknologi, maka saatnya kita tidak pusing lagi memikirkan hal yang seharusnya tidak perlu kita pikirkan. Sering dulu saya waktu mengikuti pembelajaran sering dikatakan yang bisa di-outsourcing maka di-outsourcingkan supaya kita benar-benar bisa berfokus. Dan saat ini banyak sekali software yang sudah tersedia yang dapat membantu kita. Jadi saatnya kita mulai untuk mengembangkan bisnis masing-masing, tidak lagi dalam tanda kutip analogi dengan jadi itu Oke, terima kasih sekali lagi untuk Pak Darwin dan Pak Charles. Sukses selalu untuk Pak Darwin dan sampai bertemu di webinar-webinar selanjutnya. Hai sahabat Dewa Web, video ini merupakan tayangan ulang webinar Dewa Talks yang telah diadakan beberapa waktu lalu. Kalau kamu tertarik dengan tayangan ulang webinar ini, yuk jangan sampai ketinggalan untuk ikutan webinar selanjutnya.
Nantinya, selain bisa bertanya secara langsung kepada para pembicara, kamu juga bisa mendapatkan e-certificate dan juga door prize dari Dewa Talks. Mau ikutan? Caranya gampang banget. Kamu bisa langsung aja daftarkan diri kamu di dewatalks.com. Setelah itu, kamu akan terdaftar sebagai peserta webinar Dewa Talks. Eits, tenang aja, webinar ini gratis dan gak dipungut biaya sama sekali. Tunggu apa lagi? Yuk, jangan sampai ketinggalan dan aku tunggu kamu di webinar Dewa Talks selanjutnya. Cari hosting yang aman, Dewa Web.